Teman-teman, pernah dengar nggak sih soal yang namanya joki UTBK? Teman-teman pernah dengar nggak sih ada berita orang yang memasang kamera di kancingnya saat melaksanakan ujian? Teman-teman pernah nggak sih udah merasa belajar mati-matian, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan mental, tapi saat hari ujian malah dihadapkan oleh teman-temannya lain yang menggunakan kecurangan. Kira-kira gimana perasaannya teman-teman? Katanya pendidikan adalah masa depan. Tapi kalau masa depan kita dipertaruhkan dalam sistem yang curang, apakah kita masih bisa percaya pada masa depan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Yuhapsari, beasiswa Jarum dari Universitas Diponegoro. Hari ini saya tidak hanya akan membawakan sebuah narasi, namun juga kenyataan. Potret pendidikan Indonesia yang semakin luntur integritasnya. UTBK atau ujian tulis berbasis komputer merupakan ujian yang terlaksana untuk menggali potensi-potensi mahasiswa untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri di Indonesia. Namun di Indonesia, UTBK sekarang menjadi kian yang medan yang sangat-sangat ketimpang. Joki yang mematok harga hingga 70 juta rupiah, alat-alat yang tersembunyi di balik kacamata, behel, anting, sindikat jual beli nilai yang semakin sulit untuk dilacak karena minimnya pengawasan. Sekarang coba kita jalan-jalan sedikit jauh yuk ke Korea Selatan tepatnya. Di sana ada yang namanya CSAT, College Scholastic Ability Test, atau dalam bahasa Koreanya adalah Hanguk Suwak Neunyeok Shom, atau biasa disingkat lagi menjadi Suneng. Di Korea Selatan, Suneng itu dijalankan dengan martabat nasional teman-teman. Penerbangannya di-delay supaya sesi listeningnya tidak terganggu, jalanan dikosongkan, aparat-aparat kepolisian yang dikerahkan bukan untuk mengamankan massa, namun untuk menjaga para siswa dan juga mengantarkan para siswanya yang sekiranya akan terlambat. Di Indonesia pernah nggak kita seperti itu teman-teman? Jalanan dikosongkan, warga menjaga keamanan dan juga ketenangan, toko tutup lebih awal. Pernah nggak sih kita di Indonesia diperlakukan seistimewa itu saat ujian? Rasanya belum maksimal ya teman-teman. Karena di sini, di Indonesia, UTBK itu masih menjadi rutinitas yang biasa. Tidak ada sistem sosial yang mendukung, yang ada malah tekanan di sosial kita. Tekanan dari orang tua, persaingan antar teman. Hal itu tuh membuat para siswa semakin tergugah untuk mencari jalan yang lebih pintas. Jujur saya masuk PTN lewat jalur SNMPTN, sehingga saya tidak melakukan UTBK. Di sela-sela kesibukan liburan SNMPTN saya ditawarkan untuk mengajarkan anak dari tetangga saya untuk mempersiapkan masuk UTBK di tahun kedepannya. Ada satu hari di mana dia bertanya, Kak Ayu, ada nggak sih bocoran soal? Saat mendengar pertanyaan tersebut, saya bukannya marah tapi malah sedih. Karena sebenarnya saya tahu dia itu mampu kalau belajar dengan baik. Tapi dia semakin tidak ingin belajar karena melihat teman-temannya lain bisa lulus dengan cara yang instan. Mudah sekali seperti jalan tol. Dia kan semakin bertanya dong, buat apa aku belajar? Buat apa aku berlaku jujur kalau misalnya nanti hasilnya juga nggak adil kok? Ini merupakan pertanyaan dari krisis kepercayaan di sistem seleksi masuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Seleksi yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi masa depan mereka. Maka dari itu kita membutuhkan solusi yang bukan hanya memperketat pengawasan ruangan, tapi kita membutuhkan transformasi yang menyeluruh, baik pada sistem, teknologi, maupun pendidikan karakter. Kita butuh cara baru untuk memerangi kecurangan. Bukan hanya dengan hukuman, namun membentuk ekosistem yang membuat para siswa ingin berlaku jujur karena didukung oleh lingkungannya. Karena itu saya mempersembahkan Jurdil, jujur dan adil, bukan dalam konteks pemilu, namun untuk masa depan pendidikan nasional. Jurdil bukan hanya frasa yang harus diingat teman-teman, namun ini merupakan program yang berdiri di atas 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah gotong royong. Di Korea Selatan, saya sudah sebutkan tadi sebelumnya bahwa masyarakat turut aktif dalam melaksanakan ketenangan untuk membantu pelaksanaan ujian. Maka dari itu kita bisa kok melakukan pendekatan seperti itu juga. Kita akan membentuk zona integritas. Di zona integritas ini akan tersedia layanan antarjemput siswa, layanan tempat tunggu untuk orang tua, dan juga penertiban lalu lintas oleh para aparat. Pilar yang kedua adalah teknologi teman-teman. Ini udah zamannya teknologi. Secerdik atau seingin apapun para siswa melakukan kecurangan, kalau sistemnya canggih, mereka akan berpikir 2 kali.
maka sudah sepatutnya kita memanfaatkan AI untuk melaksanakan pengawasan. AI proctoring bisa dilakukan untuk melakukan pengawasan, mencegah gerakan-gerakan yang mencurigakan, menganalisis suara yang berbeda, ataupun melihat layar yang asing di komputer peserta. Pilar yang ketiga adalah literasi integritas, di mana sebenarnya integritas itu bukanlah bawaan dari lahir, namun pendidikan, teman-teman. Jadi, para siswa akan melaksanakan kelas integritas selama 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Di kelas itu isinya bukan hanya ceramah seperti webinar abal-abal kok, tapi kita akan memberitahu resiko hukuman dari kecurangan maupun etika-etika akademik. Sehingga harapannya para siswa lebih tidak ingin melakukan kecurangan. Dan pastinya melaksanakan semua ini kita perlu stakeholders yang relevan. Pemerintah yang membuat peraturan dan juga pendanaan, sekolah yang menjadi roda penggerak utama bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis. Kemudian ada masyarakat di sekitar lokasi pusat UTBK yang harus menjaga ketenangan para masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah developer teknologi, yang mana dia bisa membuat sistem untuk mengadaptasi yang adaptif terhadap cara-cara kecurangan yang semakin hari semakin canggih. Jurdil memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-ujian. Pra-ujian ini akan berlangsung 60 hari sampai 7 hari sebelum pelaksanaan ujian. Di tahap pra-ujian ini, para siswa akan menjalankan kelas literasi integritas, yang seperti tadi sudah saya sebutkan. Di saat yang bersamaan, para pengembang teknologi dan juga pemerintah akan mendevelop sistem-sistem AI dan juga melakukan uji coba. Di tahap yang kedua adalah hari H. Ini adalah hari penentu bagi para siswa. Di hari H ujian ini, AI proctoring akan dilaksanakan, dijalankan di seluruh ruangan UTBK. Di luarnya, zona integritas mulai dilaksanakan. Para aparat mengatur lalu lintas dan juga para masyarakat harus mengatur ketenangan demi pelaksanaan UTBK. Tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah pasca ujian, di mana di tahap ini kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Walaupun kita menggunakan AI, kita tetap harus mengevaluasi teman-teman. Karena kita tidak mau kan kalau misalnya ada kesalahan dalam AI yang mungkin terjadi saat ujian, yang sebenarnya peserta itu tidak melaksanakan kecurangan, tapi terdeteksi melakukan kecurangan. Sehingga kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan. Tapi, jika memang ada peserta yang terindikasi benar-benar melakukan kecurangan, maka sistem akan langsung menggugurkan peserta tersebut. Dan sebaliknya, jika ada wilayah yang memang sudah tidak ada sama sekali kasus kecurangan selama 3 tahun berturut-turut, wilayah tersebut akan mendapatkan predikat hijau jurdil dari Kemendikbudristek. Teman-teman, kita itu memang belum bisa menghentikan satu kota seperti Korea Selatan untuk melaksanakan ujian. Kita memang belum bisa melaksanakan hal sebesar itu, tapi kita bisa mulai dengan langkah-langkah yang kecil. Zona integritas, pengawasan yang adil dan jujur, serta pendidikan karakter yang harus kita tekankan. Dan jika sebuah pendidikan adalah cerminan bangsa, sudah saatnya kita menyingkirkan debu-debu kecurangannya dan mulai memantulkan wajah pendidikan yang adil, jujur, dan juga bermartabat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 12. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilakan. Hai Mustika. Halo Ibu. Ya, oke. Saya penasaran dengan perbandingan antara Indonesia dengan Korea ya. Kalau melihat dari standar yang begitu tinggi itu adalah seperti mimpi yang ingin kita gapai ke sana kan. Pertanyaan pertama saya adalah terkait relevansi perbandingannya, kenapa dirimu memilih Korea, yang mana terdapat perbedaan konteks secara sosial, budaya, dan sejarahnya. Baik, saya izin menjawab Ibu. Sejujurnya saya ini penggemar sekali drama Korea. Sehingga saat nonton drama Korea itu, saya tahu dong budaya-budaya mereka seperti apa. Dan saat saya melihat budaya ujian mereka sebegitu bagusnya, saya jadi berpikir, kok Indonesia tidak menerapkan hal seperti itu ya? Kok Indonesia tidak bisa seperti itu ya? Padahal kalau menurut saya, jika pelan-pelan kita mulai mengadaptasi sistem yang ada di Korea Selatan, menurut saya juga kita bisa kok seperti itu. Tapi maka dari itu saya memilih Korea Selatan sebagai hal yang ingin saya bandingkan.
Karena saya juga tahu sistem di Korea Selatan itu sebenarnya tidak jauh berbeda kok dengan ada di Indonesia. Tapi memang masyarakatnya yang sangat tertimpang seperti itu, Ibu. Jadi pertimbangan pertama itu terkait di Korea itu budayanya sudah bagus sehingga menunjang terkait cara untuk seleksi masuk mahasiswa ini ya. Jadi utamanya itu adalah budaya. Sedangkan untuk solusi dari Mustika di sini saya lihat itu lebih ke arah teknis. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana memastikan tidak hanya terkait teknis, tapi menyentuh perubahan nilai atau mental dari siswanya? Karena kecurangan-kecurangan itu biasanya sangat didukung oleh mentalitas siswa atau mentalitas calon mahasiswanya. Makanya ada banyak area-area kecurangan di situ yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Baik, mungkin karena maka dari itu saya membawakan sebuah program yang sedikit mengambil pendidikan karakter ya Ibu. Mungkin kalau misalnya kita berpikir kalau pendidikan karakter baru dimulai 2 minggu sebelum ujian mah sudah terlambat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menjalankan program ini, kita mulai pendidikan karakter lebih baik lagi di Indonesia, kecurangan-kecurangan itu bisa kok kita reduksi lagi. Kita harus memberikan etika akademik yang lebih baik lagi kepada para calon mahasiswa. Kita bisa kok memberikan mereka edukasi kalau jujur itu tuh bukanlah sebuah idealisme doang sekarang, tapi juga kebutuhan kok di era sekarang. Kita juga bisa memberikan bahwasanya kejujuran itu bukanlah sesuatu yang mahal kok sebenarnya. Kita bisa kok lulus juga dengan cara yang jujur, kita juga bisa kok lulus dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Oke. Ada antisipasi menggunakan AI proctoring ya. Pertama, teknologi AI ketika digunakan dalam jumlah yang massal itu harganya sangat mahal. Bahkan mungkin nanti bisa jadi untuk negara itu pertimbangannya dibandingkan dengan subsidi mobil listrik itu mungkin akan jauh lebih besar. Karena data yang akan diolah itu akan sangat besar dan meliputi data seluruh siswa calon mahasiswa seluruh Indonesia. Pertanyaan saya terkait antisipasi resiko teknologi, terutama terkait pelanggaran privasi siswa dan perlindungan data untuk calon mahasiswa. Karena yang saya tahu di Indonesia itu ada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data. Jangankan untuk data transaksi perusahaan. Sekarang data transaksi perusahaan itu harus berada di Indonesia, sedangkan teknologi terkait AI proctoring sekarang yang kita tahu lebih banyak disimpannya di luar negeri. Oke baik, mungkin ini memang program yang jangkanya itu masih cukup lama Ibu, bisa kita realisasikan. Sehingga mungkin di masa depan kita bisa membangun teknologi kita sendiri, sehingga bisa kita simpan di Indonesia. Tidak hanya bergantung dengan AI teknologi yang dari luar negeri, bahkan sebenarnya AI proctoring ini saya ambil dari teknologi yang ada di Singapura, bukan yang ada di Korea Selatan. Nah, jika menurut saya tentang privasi siswa ya, itu nantinya hanya akan dipegang oleh penyelenggara dari UTBK itu sendiri. Jadi penyelenggara UTBK juga bukan hanya siswa yang integritasnya harus dipertanyakan ya Ibu, tapi panitia juga dari pihak UTBK-nya harus menjaga integritas dan juga kejujuran dari pemegang data-data privasi siswa tersebut, sehingga tidak terjadi kebocoran data. Jadi data itu hanya akan dipegang oleh pihak universitas saja, seperti itu. Last question, apakah ada potensi penolakan dari siswa, sekolah atau pihak lain terhadap agenda jurdil ini? Potensi penolakan pastinya ada Ibu, karena melihat kelas literasi integritas yang dilaksanakan 2 minggu sebelum pelaksanaan UTBK aja pasti udah ada banyak yang mikir, daripada 2 minggu ngikut kelas kayak gitu mending aku belajar yang lain gitu kan. Tapi kita harus menekankan bahwasanya kejujuran di Indonesia ini sudah sangat-sangat dibutuhkan. Kecurangan menjoki UTBK 70 juta itu bahkan baru terjadi tahun ini, dan setiap tahun pun itu juga terjadi. Jadi menurut saya penolakan pastinya akan ada, tapi kita akan melakukan langkah-langkah lain yang lebih baik untuk membantu mereka memahami bahwasanya kejujuran dan program seperti jurdil inilah sangat-sangat dibutuhkan. Seperti itu. Baik, dari saya cukup. Terima kasih Mustika. Terima kasih Ibu. Baik ya, panggilannya siapa? Ayu, Mustika, Ayu ya. Kita lanjut diskusi ya. Tadi saya sepakat dengan Bu Yuni ya, jadi kalau kita membandingkan sesuatu
dan ingin menerapkan, biasanya kita mencari yang hampir mendekati ya, nggak mungkin sama kan. Jadi Korea Selatan dengan Indonesia itu arsitektur pendidikannya agak berbeda ya. Kita jumlah perguruan tingginya ribuan, mereka lebih kecil ya. Kemudian yang mereka itu hampir satu-satunya jalan masuk ke perguruan tinggi karena memang dikontrol oleh negara ya. Jadi masuk ke sana. Kita kan TBK tanpa tes, kemudian mandiri, internasional, dan sebagainya ya. Itu yang sampai ditegur sekarang oleh DPR, kenapa kok perguruan tinggi negeri itu banyak sekali jalurnya ya. Swasta nanti nggak kebagian dan segala macam. Jadi itu berbeda ya, dan jumlah siswanya juga berbeda ya. Jadi saya yakin ya kalau penduduk kita sebesar Singapura, kita pasti lebih makmur dari Singapura ya. Seperti seringkali kan Indonesia, Australia diperbandingkan ya, segala macam. Dia tidak bisa membayangkan penduduk kita tuh besarnya seberapa gitu ya. Kadang-kadang saya jengkel dengan kalau diskusi dengan mereka, kamu tahu nggak penduduk kamu berapa? 27 juta. Oke. Kamu tahu nggak Indonesia itu memiliki kemampuan dalam 10 hari memindahkan jumlah penduduk lebih dari 27 juta dengan lancar. Apa itu? Lebaran. Nah itu mereka nggak kebayangkan satu negara itu pindah semuanya dalam waktu 10 hari. Balik lagi ke tempat semulanya. Jadi itu yang ini ya. Nah tadi kembali kepada topik ya. Jadi saya mengajak berpikir gini, arsitektur tadi ya. Arsitektur kecurangan itu ya. Pasti yang semua cita-cita kan ingin masuk perguruan tinggi idamannya ya. Satu berarti siswanya kan. Orang tuanya juga sama, kadang-kadang siswanya nggak mau, anaknya tapi dipaksa orang tuanya. Sehingga dua-dua ini berusaha sedemikian rupa untuk bisa masuk kan ke perguruan tinggi favorit. Nah, ada yang jujur, ada yang tidak. Saya sepakat tadi ya. Nah, ada yang jujur, ada yang tidak. Nah, adanya permintaan seperti ini itu membuat pihak-pihak lain untuk bisa menjual jasa seperti joki dan segala, karena ada permintaan tadi kan. Nah, itu munculnya tadi ya. Jadi ini akar permasalahannya memang jumlah kursi itu lebih sedikit, jauh lebih dari sedikit daripada yang diinginkan kan. Nah itu mungkin bisa dicari solusinya bagaimana ya itu ya. Nah kemudian dulu waktu sebelum masuk ikut bimbingan belajar nggak? Saya ikut Bapak. Ikut ya, nah itu bimbingan belajar itu positif ya, melatih semua. Tapi ada juga bimbingan belajar yang mencoba dengan caranya tertentu mencari sumber-sumber kira-kira soalnya bagaimana ya gitu ya. Nah itu ada yang mencari tadi ya. Nah itu yang nanti dipelajari di bimbingan belajar ya. Nah jadi tingkat kebocorannya tuh macam-macam ya. Nah tadi saya punya cerita ya. Saya banyak teman yang menyusun soal ujian gitu ya. Jadi sistemnya ketat sekali. Jadi di karantina selama seminggu di hotel ya. Nggak boleh keluar sama sekali. Membuat soal, validasi segala macam sampai finalisasi, tapi jumlahnya banyak gitu ya, bukan yang ditentukan ya, nanti ditentukan oleh pihak lain jumlah soal yang akan dites. Jadi secara teknis ya, itu soal sampai validasi nggak ada yang jawabannya double segala macam, itu sepertinya aman ya, aman. Tapi kan dulu pernah kedengaran bahwa ada bocor, ternyata penjaga-penjaganya itu kan tergiur tadi kan. Betul. Dengan uang bocor segala macam. Nah, jadi dengan tadi ya, dengan komprehensif tadi, kemudian bercermin di Korea, coba saya ingin melihat pemikiran Ayu ya, bagaimana ini ya kita punya masalah menyelesaikan tadi ya, supaya ini jalan gitu. Kira-kira bagaimana dengan komponen-komponen tadi? Baik. Ada orang tua, ada siswa, ada bimbing belajar, kemudian ada yang memang joki segala macam, permintaan dan ini ya supply demand ya. Kira-kira gimana pemikiran coba? Baik, mungkin kalau menurut saya pribadi dari orang tua memang sangat-sangat tidak memungkiri ya Pak bahwa ada yang menuntut anaknya untuk masuk dengan cara apapun, dia nggak peduli mau jujur ataupun enggak. Tapi dari anak pribadi kita itu bisa menyasar anaknya Pak. Kalau misalnya dia memang didorong oleh orang tuanya untuk masuk ke PTN dengan cara apapun, tapi kalau dari dalam diri dia itu memang ingin masuk ke dalam cara yang jujur, cara yang baik, itu kita bisa
minimalisir hal-hal kecurangan. Jadi menurut saya pendidikan karakter yang kita sasar di sekolah sebagai penggerak roda utamanya itulah yang menurut saya sangat-sangat bisa kita lakukan. Kita bisa menyuruh anaknya bahwa ada loh resiko hukum kalau misalnya kita melakukan kecurangan, ada loh akibat-akibat yang nantinya akan kamu rasakan kalau misalnya kamu amit-amit ketahuan melakukan kecurangan selama di UTBK. Dan kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau anaknya sudah mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa mengantisipasi untuk tidak melakukan kecurangan dari si anaknya. Karena menurut saya tekanan dari orang tua memang cukup besar. Tapi kalau misalnya kita bisa menanamkan hal atau hati yang kuat di anaknya, itu insya Allah itu tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan seperti itu. Ya, saya komentar saya sepakat ya, si anak itu jadi kunci. Nah untuk menjadi anak yang tadi ya, jujur, berani mengatakan tidak, itu kan di bawah pendidikannya termasuk keluarga ya. Nah jadi ini memang harus dibenahi dari sini gitu, bukan dari pada saat mau masuk UTBK, sikap mental ya, pasti pendidikan itu ya. Sering nggak Ayu melihat kalau mobil Mercedes kemudian buang sampah di jendela gitu? Bagaimana Pak? Naik mobil mewah terus penumpangnya buang sampah gitu, Iya. sering ya? Sering. Pertanyaannya apakah dia tidak mampu beli buang sampah gitu, tempat sampah? Dia mampu kan? pasti Pak. Nah pendidikan karakter ya. Betul. Oke, silakan Pak Mohon. Ayu, Ya Pak. seleksi dapat beasiswa Jarum susah nggak? Susah Pak. Bagus nggak? Bagus. Kenapa bukan jalur besuan itu yang kamu ajukan untuk di jalur ini? Mungkin karena saya mikirnya kalau Jarum ini adalah sebuah beasiswa Pak. Sedangkan kalau UTBK dan Sundang yang ada di Korea Selatan ini sama-sama masuk ke perguruan tinggi dari siswa untuk menjadi calon mahasiswa. Jadi saya mengkomparnya antara kedua itu, seperti itu. Kalau di-compare dengan seleksi ala besuan Jarum yang 20.000 cuma diterima 500-an? Gimana Pak? Kalau di-compare, bukan di-compare, digabungkan dengan seleksi ala Jarum, besuan Jarum, yang 20.000 peserta hanya lolos 500-an misalnya, apakah nggak makin menyempurnakan program kamu, usulan kamu? Menurut saya pribadi mungkin bisa Pak, tapi kalau di seleksi Jarum kemarin, saya merasa bahwa akademiknya itu kurang ditekankan. Sedangkan kalau misalnya masuk ke PTN, itu kan kita ingin menjuruskan ya, kita masuk ke jurusan kemana seperti itu. Okay. Tapi kalau misalnya di Jarum itu kemarin menurut saya akademiknya itu tes online saja. Dan sisanya untuk tes offline di zaman saya, itu masih tentang psychological test, seperti itu Pak. Jadi menurut saya kalau dicampur dengan caranya Jarum, mungkin bisa dan mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya menggunakan cara Jarum saja, itu masih kurang Pak, seperti itu. Padahal dari tadi kamu menekankan bukan semata-mata tes akademik kan, tapi yang paling penting adalah soal kejujuran dan psikologisnya kan. Sehingga tadi saya mengusulkan seperti itu, menggabungkan saja misalnya. Nggak apa-apa, tapi itu pemikiran tambahan saja. Berikutnya, kamu menekankan betul, membuat garis bawah betul, adanya joki bukan sekadar ketidakjujuran personal, tapi kegagalan sistem dalam membangun atmosfer pendidikan yang adil dan bermartabat. Itu kamu tekankan betul kan? Boleh nggak itu lebih dipaparkan lagi yuk? Menurut saya pribadi, sistem pendidikan di Indonesia ini benar-benar hanya melihat hasilnya Bapak, tidak melihat prosesnya. Sehingga anak-anak, baik itu siswa yang ingin menjadi calon mahasiswa, itu mereka memang lebih fokus kepada hasilnya. Bodo amat mau lewat jalur apa kek, mau kayak gimana kek, yang penting aku bisa masuk ke PTN yang aku mau. Yang penting aku bisa nih pakai jaket alma mater dari PTN yang aku mau. Seperti itu Bapak. Dan itu kegagalan sistem. Iya betul Bapak menurut saya. Bukan soal moral dan ketidakjujuran individual. Oke Bapak, maaf menurut saya itu berarti dari moralnya Pak. Nah, sementara kamu menulisnya tadi soal ada juga kegagalan sistem kan di dalamnya. Kalau misalnya kegagalan sistemnya itu menurut saya pribadi lebih ke arah itunya Pak tadi. Kita hanya melihat di bagian hasilnya saja, bukan di prosesnya. Jadi di Indonesia ini tidak melihat proses pembelajaran dari anak-anaknya, sistem pembelajarannya seperti apa, tapi bagaimana hasilnya saja. Gitu seperti itu Pak. Lebih menghargai hasil daripada prosesnya. Oke. Sunewong itu semuanya berbasis komputer ya? Ada yang tulis Pak.
Ada yang tertulis Iya, juga. ada yang tertulis juga. Di Indonesia, Di Indonesia full komputer. makanya kamu mengusulkan Sunahung itu. Kalau sebenarnya kalau untuk di Sunang sendiri, di bagian komputernya hanya untuk sesi listeningnya saja Pak. Jadi menggunakan komputer untuk mendengarkan, lalu sisanya tetap menulis di kertasnya. Bagusan mana dengan yang di Indonesia? Bagaimana Pak? Bagus mana dengan yang di Indonesia? Menurut saya bagus sebenarnya kalau bagusan mana, itu kebetulan di Indonesia kan tidak ada sesi listening ya Pak. Jadi menurut saya ada plus minusnya tersendiri lagi. Oke. Ini cuma tambahan dikit untuk esai kamu. Banyak singkatan-singkatan yang kamu tulis di esai, tapi kamu nggak memberikan kepanjangannya. Nanti kalau menulis lagi esai berikutnya, selalu ada kepanjangan kalau ingin membuat singkatan-singkatan. Karena kayak UTBK, SNPMB, PPPP, SNPMB, saya yang generasi baby boomers itu tahunya si Penmaru. Saya nggak tahu, makanya saya tadi berbisik ke samping saya, ini apa ya UTBK, ini apa ya SNPMB. Jadi dalam membuat esai, kalau ingin membuat singkatan boleh, tapi kemudian di awalnya harus tetap ditulis kepanjangan Kepanjangannya. dari singkatan itu. Baik Bapak. Tapi secara keseluruhan saya senang karena kalimatmu yang paling belakang ini menarik. Kalau kita ingin bercermin ya bersihkan pantulannya. Terima kasih Ayu.